Oke, hai Dokter Darmawan sudah hadir bersama dengan kita lagi nih. Apa kabar? Hai Mbak Rara, baik, sehat ya? Sehat, iya sehat semuanya. Kita akan membahas satu topik seru nih, seperti apa namanya kembali ke masa muda. Tapi sebenarnya nggak juga masa orang muda juga, anak muda juga. Tapi sebenarnya mungkin orang tua juga masih ada ya yang sering mengalami ini ya. Perilaku cemburu. Nah, cemburu nih biasanya akhirnya kait-kaitannya dengan posesif nih, Dok. Kita hari ini akan membahas mengenai cemburu versus posesif. Dokter, kalau menurut dokter, gimana kita membedakan ini sebenarnya orangnya cemburu, cemburu biasa, atau ini sudah disebut dengan posesif? Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan posesif itu adalah cemburu yang luar biasa itu ya. Kalau kita Oke. lihat dari arti cemburu sendiri kan sebetulnya termasuk iri hati ya. Iri hati itu kan cemburu gitu. Cuman cemburu dalam hubungan dengan pasangan itu kan lebih kepada mencurigai ya, mencurigai, tidak percaya ya. Jadi nggak ada trust gitu. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Karena kita mempunyai konsep adalah to have ya, adalah memiliki. Makanya istilahnya posesif itu kan berarti kan ini milik gue loh gitu. Nah, memiliki ini yang menyebabkan kita nggak mau barang kita itu diambil, sedangkan pasangan kita itu bukan barang. Pasangan kita itu bukan orang yang bisa kita miliki karena udah punya cincin kawin, karena sudah punya selembar atau buku nikah, lalu dia milik kita gitu. Nah, jadi sebetulnya prinsip mencintai ya, kalau misalkan kita tahu bukunya Eric Fromm tentang The Art of Loving, To Be or To Have, itu bukan to have, tetapi adalah to be ya, atau menjadi kekasih, menjadi pasangan, menjadi partner. Nah, disinilah butuh sebuah eh, irama yang sama, dan juga terutama adalah trust. Jadi sebuah hubungan yang baik, sebuah cinta, sebuah kasih itu harus didasari oleh trust. Mhm. Oke. Nah, sebelum kita berbicara mengenai posesif itu seberapa parahnya sih dampaknya ke kita, cemburu. Kita bicara cemburu dulu. Cemburu sebenarnya normal atau enggak? Nah, kalau kadang-kadang ya kita itu ada rasa insecure, kemudian kita mempertanyakan, minta konfirmasi dari pasangan kita, itu cemburu yang normal ya, tadi yang dikatakan bukan yang berlebihan ya, itu mungkin masih oke ya. Bahkan itu bisa dijadikan gimmick-gimmick ya. Gimmick-gimmick itu istilahnya dalam dalam perkawinan tuh mungkin kita mesti, atau dalam hubungan ya, kita mesti pura-pura cemburu gitu loh. Supaya Oh, kesan kita itu care gitu loh. Kita nggak mau uh, kita menunjukkan bahwa seakan-akan aku nggak mau kehilangan kamu loh gitu loh. Nah, jadi itu sebagai variasi gimmick-gimmick itu nggak apa-apa, bagus. Tapi pura-pura padahal nggak cemburu. bukan berarti kita insecure banget ya. Jadi bukannya betul-betul kita tuh cemburu yang seperti posesif itu nggak apa-apa. Karena orang juga kadang pasangan malah jadi merasa bahwa oh, saya berarti loh di mata dia. Sehingga dia menunjukkan perhatiannya dan tidak mau kehilangan saya gitu loh. Tapi Oke. kalau udah posesif, diuber-uber, yang ada pasangan merasa diteror, bukannya merasa dia itu Ya. tersanjung gitu. Oke, Dok. Tapi sebenarnya apakah ini adalah sifat yang perilaku yang sebenarnya setiap orang punya cemburu ini? Karena ada loh, Kak, saya suka dengar dia tuh orangnya nggak ada cemburu-cemburu sama sekali deh, flat aja gitu kayaknya. Ada nggak sih orang yang juga nggak punya rasa cemburu sama sekali? Ada ya, ada. Memang ada sedikit orang itu memang dia tuh memang nggak mengekspresikan. Sebetulnya cemburu yang normalnya ada. Jadi seperti misalnya dia ada, kadang-kadang dia merasa ada gimana, lalu dia coba hubungi atau apa, tetapi memang dia nggak bisa mengekspresikan secara nyata. Nah, biasanya dia akan lakukan itu dalam dibungkus ya, misalkan dibungkus dengan, misalkan dia nggak nanya langsung, misalnya kamu makan malam sama siapa, makan di mana misalnya, tapi misalkan dia bilang nanti saya udah beliin ini ya, nanti malam makan ya gitu, dia ngomongnya gitu loh. Jadi kesannya dia nggak menunjukkan bahwa dia nanya-nanya gitu loh, tapi dia ngasih kode bahwa
nanti udah disiapin nih kayak gini gitu. Jadi sebetulnya sih kalau dibilang rasa insecure itu pasti sedikit pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Cuman cara mengekspresikannya aja gitu. Oke. Nah, di level apakah cemburu ini akhirnya berubah menjadi posesif? Contohnya seperti apa, Dok? Kayak repot itu yang di kutub ekstrim yang lainnya ya, itu eh, bukan hanya ditanyakan seperti itu, tapi setiap menit itu ditanyain loh, ya. Setiap jam ditanyain lagi apa, kemana, sama siapa, udah makan belum, ya. Nah Iya. ini yang repot. Terus kalau nggak dijawab, itu ngomel, marah, ya. Langsung langsung menuduh dengan curiga. Nah ini bisa kalau di psikiatri ini bisa sampai ke kasus yang namanya gangguan delusional cemburu ya, gangguan waham cemburu. Jadi dia tuh sampai punya keyakinan yang salah, tetapi sistematik. Jadi kalau dia ceritain ke orang lain tuh orang lain bisa ikutan percaya Oh tuh. ya. Jadi ini katanya si pasangannya selingkuh lah, beginilah begitu ya. Nah itu walaupun udah kita kasih bukti-bukti bahwa enggak seperti itu, dia tetap yakin tuh. Itu namanya waham atau delusi. Wow, Nah itu jadi udah level yang terparahnya ya, Dok ya? ya, itu udah level parah deh. Itu udah biasanya udah sampai ke kita deh. Bahkan itu perlu kita rawat inap gitu. Ya. Jadi Wow. nggak bisa diajak ngomong tuh. Pokoknya dia yakin banget deh. Pokoknya begitu misalkan nggak diangkat teleponnya, langsung pikirannya, automatic thinkingnya langsung ke hal-hal yang sifatnya perselingkuhan lah segala macem begitu. Padahal kan orang aja ya lagi tanggung atau lagi di tengah rapat lagi ngomong nggak ngangkat telepon ya. Atau di lain pihak ada lagi yang histrionic personality disorders ya. Dia merasa nggak diperhatiin, dia merasa selalu kurang diperhatiin. Jadi kalau sedikit nggak diangkat, kan kurang kan nggak diperhatiin, nggak perhatian sama saya kan, lebih perhatian sama kerjaan, lebih perhatian sama teman kerja, lebih perhatian sama bos. Nah itu sering tuh sampai marah-marah luar biasa seperti itu. Demikian juga lelaki ya, lelaki juga ada ya yang begitu ya, sangat mencurigai Oh, istrinya. sangat ada, Dok. Sangat ada. Dan Suaminya itu yang Mbak. model harus bener nggak sampai situ difoto gitu ya, harus foto, harus video call supaya untuk memastikan apa yang dia katakan tuh benar gitu ya, Dok ya. Ya, ya itu Oke. sekarang tuh. Wow, baik. Nah, jika kita nih memiliki rasa cemburu atau juga posesif, bagaimana kita mengontrolnya? Apakah orang yang posesif tadi itu sadar nggak kalau dia ini sebenarnya annoying buat orang lain? Dia sadar nggak kalau apa yang dilakukan itu menyakiti gitu? Ada yang sadar, ada yang enggak. Ada yang sadar sehingga dia kemudian mau datang untuk konsultasi, kemudian dia bilang saya mau berobat ya. Tetapi ada yang nggak sadar, apalagi seperti Waham tadi. Dia nggak sadar, dia merasa dia betul. Walaupun semua orang udah bilang, termasuk keluarga besar udah bilang bahwa itu nggak betul, itu persepsi kamu, itu Ya. penilaian kamu aja gitu. Itu ada yang sampai memang dia tidak sadar karena memang dia anggap itu kan muncul begitu saja seperti bagian dari dirinya sehingga dia merasa itu bahwa benar-benar saja gitu loh. Itu memang kenyataan karena kita kan manusia kan seringkali gitu kan, hanya mau melihat apa yang dia lihat, hanya mau mendengar apa yang dia dengar. Semuanya itu tergantung dari bagaimana dia memandang dan mau memandang dunianya. Jadi ya itulah uniknya keragaman manusia. Yang penting kita mesti tahu tuh, kita mesti tahu pasangan kita ada nggak patologi kayak begitu. Kemudian kitanya juga sama. Ada nggak kita ini rasa insecure? Dan ingat sekali lagi, dasarnya adalah trust. Orang yang tidak bisa mempercayai seseorang, apalagi pasangannya, apakah dia punya trust issue waktu kecil. Nah ini yang kemarin kaitannya sama inner child segala macam. Dia nggak bisa dia bilang ya memang saya ada trauma dulu dengan masalah trust. Ya hidupnya kan mesti dibedakan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Nah, dia mesti disadarkan bahwa dia hidup di masa kini. Lalu dia juga mesti disadarkan bahwa kalau memang ada kelemahan atau kekurangan di dalam bagaimana mengembangkan trust atau ada trust issue di kehidupan sebelumnya, nah di kehidupan yang di masa kini dan di sini ini dia mesti belajar untuk mengembangkan trust tersebut. Dan juga tantangan yang lainnya terhadap pasangan adalah bagaimana kita bisa memberikan
kepada pasangan kita, kebutuhan dia, keinginan dia, yang mana memang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Nah, ketika kita bisa berikan itu, maka pasangan kita nggak akan lari ke orang lain. Ya, oke. Apakah juga bisa selain trust issue adalah itu pengalaman dia sendiri sehingga dia gampang curiga karena dia pernah melakukan mungkin perselingkuhan juga gitu, Dok? Oh bisa, jadi banyak sekali tuh orang-orang yang